Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari apa? Sel darah manusia. Ya, sel darah manusia. Nah, itu ada di materi sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah manusia. Kemarin Ibu sudah membagikan bahan ajar atau materi untuk hari ini. Kalian sudah belajar belum? Sudah. Nah, kalau udah, nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan. Bagi siapa yang tahu apa itu jawabannya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan sebutkan jawabannya. Paham? Paham. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari sistem sirkulasi darah. Apa itu sistem sirkulasi darah? Saya Bu. Ya, sebutkan namanya dulu. Nama saya Dinda. Ya, silakan. Sistem sirkulasi darah adalah sistem peredaran darah yang berfungsi mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Nah, benar. Jadi sistem sirkulasi darah itu adalah sistem yang mengangkut darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya, apa itu fungsi darah? Saya Bu. Ya, apa? Fungsinya apa saja? A. Fungsi peredaran darah. A. Transportasi. B. Penjaga suhu tubuh. C. Sebagai perlindungan. D. Sebagai penyangga atau buffering. Ya, jadi itu ada 4 ya. Jadi darah itu sebagai penyangga atau buffering, sebagai transportasi, di mana nanti darah berfungsi untuk menyalurkan zat atau nutrisi ke dalam seluruh tubuh. Lalu juga menjaga suhu tubuh, karena darah itu sifatnya panas nanti ya. Seperti itu. Lalu kita akan mempelajari tadi apa? Sel darah kan? Nah, apa itu darah? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, silakan Mbak Dinda. Darah adalah jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan cairan berupa plasma darah. Ya, benar. Itu ya tadi, bahwa darah itu adalah jaringan ikat khusus yang tentunya tadi ada beberapa jenisnya di dalamnya atau komponennya. Ada keping darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darahnya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, dalam komponen darah itu biasanya digunakan metode untuk mengetahui apa saja komponen yang ada di dalam darah. Kira-kira siapa yang tahu metode apa yang biasanya digunakan? Saya Bu. Ya, silakan, namanya siapa? Salma. Salma. Ya, silakan Mbak Salma. Nyaman. Yang itu. Ya, silakan apa? Teknik Sentrifugasi. Ya, namanya adalah teknik sentrifugasi atau metode yang digunakan untuk mengetahui komponen penyusun dari darah. Nah, penyusun darah yang terbesar itu apa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Ama lagi. Plasma darah. Ya, plasma darah. Lalu selanjutnya yang terakhir, ini dalam darah itu ada volume darah. Nah, volume darah laki-laki dan volume darah perempuan itu berbeda, yang biasanya disebut dengan, Saya Bu. ya, silakan namanya siapa dulu, sebutkan nama dulu. Nama saya Fabiana. Ya, Mbak Febri, silakan. Hematokrit Bu. Ya, benar. Jadi hematokrit ya. Jadi hematokrit atau volume darah itu adalah volume yang ada pada manusia, yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Yang paling besar itu ada di laki-laki, yaitu sejumlah 42-52%, sedangkan di perempuan ada 37-47%. Seperti itu. Lalu hari ini kita akan mempelajari komponen penyusun darah. Tadi kan dari kalian sudah menyebutkan nih. Nah, Ibu akan membagikan di atas meja kalian, sudah ada kan? Sudah ada belum? Sudah kan? Nah, mana ini? Ya, benar. Jadi ini ya. Bentar. Jadi ini ya, ini ada LKM-nya, ya kan? Nanti kita akan melakukan percobaannya. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya
praktikumnya, Ibu mau tanya sih siapa yang tidak masuk hari ini? Ada nggak yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Berarti semuanya masuk ya. Nah, berarti nanti bisa berkelompok, tapi karena ini hanya 3 orang, nanti jadi satu aja ya, ada satu kelompok saja, seperti itu ya. Jadi nanti Mbak Febri nanti di situ saja ya, nanti bantu Mbak Dinda sama Mbak Ama, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu percobaan untuk mengetahui komponen penyusun darah. Tadi kan yang disebutkan Mbak Ama bahwa tekniknya disebut dengan teknik sentrifugasi. Kalau kita di laboratorium, itu nanti kita biasanya menggunakan alat yang namanya nih tabung reaksi kayak gini ya, gitu. Tapi karena ini kita tidak di laboratorium, maka kita akan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, yang ada di sini, yang sudah Ibu siapkan, gitu ya. Nah, tujuan praktikum kita kali ini apa? Mbak Febri tahu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui jenis sel pada darah manusia. Nah, benar. Lalu setelah itu kita akan menggunakan alat dan bahan yang ada di sini. Di situ sudah dituliskan kan? Coba Mbak Ana bantu Ibu untuk tahu apa itu alat yang nanti digunakan. Gelas ukur, B botol kosong kecil, C penggaris. Nah ya, jadi ada gelas ukur. Ya ini ya gelas ukur, namanya gelas ukur satu gelas ukur. Lalu ada penggaris, penggarisnya ini penggaris ya, penggaris. Lalu selanjutnya ada apa? Botol kosong, seperti itu ya. Lalu untuk bahannya, silakan Mbak Dinda bantu Ibu untuk tahu apa itu bahan yang digunakan. Bahannya air, minyak tanah atau minyak goreng, dan pewarna makanan. Ya, jadi pewarna makanan seperti itu ya. Jadi ini ada minyak goreng, ada air, dan juga ada pewarna makanannya seperti itu ya. Nah, tadi penggarisnya lupa Mbak Febri, coba itu penggarisnya belum dipersiapkan ya di sini. Nah ya, jadi ini ya, jadi ada penggaris tadi yang disebutkan sama Mbak Ama ya, bahannya salah satunya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Nih, ini nanti sini, nggak apa-apa, sini. Ayo kita melakukan praktikum. Ya, yang pertama yaitu tuangkan minyak. Ini minyak apa? Goreng. Minyak goreng, yaitu sejumlah 50 ml gitu ya. Sekitar segini. Nah, nanti lihat Ibu nanti terus dipraktekkan ya. Terus dari situ kita tuangkan ke dalam botol kosong. Setelah itu tuangkan lagi air sebanyak 50 ml, jadi sama ya, sekitar segini. Lalu kita tuangkan ke botol kosong. Sudah terlihat kan perbedaannya? Nah ini, setelah itu masukkan pewarna makanan, dikit aja nggak apa-apa, satu tetes saja. Ini ya, kelihatan nggak ya nanti? Coba ya Ibu. Setelah sudah dicampur, kita kocok ya. Ini ya harusnya, ini kita kocok ya. Nah, apa yang terjadi? Kita kocok dulu. Nah, kita diamkan. Udah tahu kan cara kerjanya? Nah, silakan sekarang dipraktekkan. Ayo, silakan. Silakan, nggak apa-apa. Yang pertama tadi apa? Minyak goreng. Sekitar 50 ml. 50 ml segini ya, 50 ml itu. Ya, silakan. Mbak Ama kesini, Mbak Ama. Ini aja, sini, kesini. Nah, Mbak Ama, ini aja gini. Lalu dituangkan ke botol. Nah, terus baru airnya dituangkan juga sama, jumlahnya 50 ml. Banyak kan ya? Gak apa-apa, ayo silakan di. Nah, apa banyak? Udah. Setelah itu ini, udah lihat kan perbedaannya? Nah ini, ada
Setelah itu ini dituangkan pewarna makanan. Lagi aja nggak apa? Bisa nggak? Ya lagi satu tetes lagi. Nah sudah seperti itu, lalu dikocok atau dihomogenkan. Dikocok, ya. Nah, sudah didiamkan terlebih dahulu. Nah, ini tadi punya ibu nih. Di sini silahkan, ini juga sama kan? Nah, lalu diskusikan dulu, diskusikan hasilnya. Tadi kan di teknik sentrifugasi tadi ada plasma darah, ada di sel darah kan ada plasma darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah, ya kan? Nah, itu silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Kira-kira yang atas ini namanya apa sih? Yang bawah ini yang tengah namanya apa sih? Yang paling merah ini namanya apa sih? Gitu ya. Setelah itu, setelah tahu, nanti ditulis juga ciri-cirinya. Nanti ibu panggil siapa yang masuk ke depan, gitu ya, untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan tulis dulu. Ya. Mbak Febri silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Sini, ke sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau di laboratorium kan pasti kita nanti pakai koreksi kayak gini kan. Nah, ini kita pakai botol aja nih. Nah, pegang aja nggak apa-apa. Nah, yang atas namanya apa? Plasma darah. Nah, berarti ini itu namanya plasma darah. Plasma darah. Lalu yang ini, jadi yang plasma darah itu yang ini paling banyak ini kan? Ini plasma darah. Lalu di antara ini kan ada seperti warna merah sama warna kuning gitu ya. Itu warnanya apa? Namanya apa? Namanya yang ada di sini namanya darah putih dan keping darah. Ya, sel darah putih itu nama lainnya adalah leukosit, dan keping darah kan tadi namanya? Ya. Keping darah itu kata lainnya adalah trombosit. Bentar. Habis itu yang paling terakhir, yang paling merah namanya Sel darah merah. ya, sel darah merah atau eritrosit. Nah, seperti itu nggih. Jadi di dalam gelas ini ada 3 komponen utama penyusun darah yang terdiri dari 3 bagian maksudnya ya, maksud ibu. Yang A, yang paling atas ini, yang segini ini, yang warnanya bening kuning ini namanya plasma darah. Yang tengah-tengah di sini ini ya leukosit dan trombosit. Leukosit itu sel darah putih, trombosit keping darah. Kalau yang paling bawah ini yang paling merah tentunya namanya sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit. Ya, pintar. Sudah, sekarang Mbak Febri boleh duduk. Lalu sekarang ciri-ciri plasma darah apa Mbak Dinda? Ciri-ciri plasma darah. Ciri-ciri plasma darah adalah ukurannya 7,5 meter, jumlahnya 5 juta milimeter, strukturnya tanpa nukleus, mempunyai hemoglobin, bentuknya cakram bikonkav, tempat produksi sumsum merah, tulang pipi dan tulang pipi. Fungsinya membawa O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh dan CO2 dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Ya, yang tadi yang disebutkan Mbak Dinda tadi masih eritrosit ya Mbak. Nah, yang plasma darah nanti coba dicari di buku ya, yang itu yang ya coba dibaca lagi ya. Nanti saya panggil lagi ya yang plasma darah. Lalu yang leukosit dan trombosit, cirinya bagaimana Mbak Ama? Silakan maju dulu Mbak Dinda. Kembali ke tempat dulu, silakan Mbak Ama. Leukosit ukurannya 5 sampai 9 m. Jumlahnya 7.000. Agak keras Mbak, nggak kedengeran ya. Jumlahnya 7.000. Iya. Strukturnya mempunyai nekulum. Mempunyai
yang tidak beraturan, tempat produksi, sumsum, tulang, dan kelenjar limak. Lalu Fungsi fagosit memakan kuman. Limfosit. Menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Ya, makasih ya Mbak. Nah, ya. Lalu Mbak Dinda mau maju? Ya, silakan. Ya. Trombositnya ukurannya 2-4 meter. Jumlahnya 3 juta milimeter. Strukturnya tanpa nukleus, tanpa hemoglobin. Bentuknya tidak beraturan. Tempat produksinya sumsum tulang belakang. Dan fungsinya pembukukan darah. Nah, benar. Jadi tadi apa trombosit ya Mbak? Ya benar. Semuanya tadi udah benar. Tepuk tangan buat kita. Percobaannya berhasil tadi. Juga ini, terus juga ciri-cirinya juga sudah. Silahkan bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi ya. Sebenarnya leukosit itu di sel darah putih atau leukosit itu ada jenis-jenisnya ya. Di sini bisa dilihat kan? Jelas? Jelas. Bahwa di sini ada yang bergranula. Yang bergranula itu seperti ada lingkaran gitu kan, darah itu. Lalu ada ini bintik-bintiknya. Ini namanya granula ya. Bisa dilihat kan di buku. Nah, granula ini bergranula. Ada 3 jenisnya. Ada basofil, ada eosinofil, dan ada neutrofil. Bisa dibaca ya nanti karakteristiknya atau ciri-cirinya. Lalu untuk yang tidak bergranula atau yang tidak punya total atau titik kayak gini, itu ada limfosit dan ada monosit. Nah, itu tadi ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang pelajaran pada pagi hari ini? Tidak, alhamdulillah. Karena hari ini semua masuk semua, jadi akan Ibu umumkan ya tugas untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu kita akan masih ada sangkut pautnya sama darah. Kita akan mempelajari tentang golongan darah dan transfusi darah. Nah, untuk itu nanti tolong untuk mencari informasi atau mencari materi tentang golongan darah dan juga transfusi darah. Nanti siapa tahu kayak tadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu kasih pertanyaan lagi gitu ya. Lalu selain itu untuk tugas minggu depan, untuk lebih memahami darah, Ibu akan memberi tugas untuk mencari penyakit atau kelainan darah ya. Nanti pinjam ya Mbak ya. Jadi nanti tolong dikerjakan di kertas F4 ya, yang seperti ini, yang lebih panjang lagi F4. Nanti tolong di sini dijelaskan misal penyakit kelainan darah itu salah satunya adalah leukemia. Nah, di sini ada gambar orang yang sakit leukemia ya. Setelah itu atau gambar darah yang termasuk leukemia itu kayak gimana, nggak apa-apa, yang penting ada gambar bahwa itu sakit atau kelainan darah leukemia. Setelah itu di sini nanti dijelaskan itu ciri-ciri penyakit leukemia itu seperti apa. Terus habis itu penyebabnya apa, efeknya apa, setelah itu solusinya bagaimana, pengobatannya, maksudnya pengobatannya seperti apa, gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, lalu nanti itu ditulis tangan ya, ditulis tangan, jadi gambar ditempelkan lalu ditulis tangan, boleh dikreasikan semenarik mungkin. Nah, lalu sebelum mulai materi golongan darah dan transfusi darah nanti bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ibu kira cukup pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti ini dibereskan dulu, bantu Ibu ya untuk membereskan. Jangan lupa tugasnya juga dan jangan lupa belajar, siapa tahu ada kuis gitu ya. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam